Untuk Ibrahim Bidul Mata-Mata Semangat 95,8 suara kreativitas. Baik sahabat kreatif, seperti biasa di Jumat sore kita ada program Tanya Ustadz. Dan kali ini aku sendiri bersama narasumber kita Ustadz Ganteng nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz adalah Tengku Haji Mirza Gunawan. Iya. Dengan topik kita kali ini yaitu kiat agar Ramadan penuh makna. Iya. Kebanyakan orang di luar sana ya sahabat kreatif kemungkinan aduh Ramadan tahun ini sama ya kayak Ramadan tahun kemarin. Iya, Nah, iya. berarti kurang warna. Kurang warna. Entah tintanya habis entah apa. Iya. Subhanallah ya. Berarti Terus, ya seperti kita bilang tadi, berarti Ramadan yang dia jalanin sekarang ini ataupun yang kemarin tuh belum bermakna. Iya. Makanya dia bilang aduh gini aja gitu kan. Gini aja ya. Iya, ada nggak Pak Ustadz caranya supaya kita nih agar kiat dan juga Ramadan kita ini penuh dengan makna? Ya, subhanallah luar biasa. Sebenarnya Bang siapa lah? Aldo. Oh iya Bang Aldo, Iya. ya Aldo Miru ya. Jadi gini Bang Aldo. Seperti Rasulullah kan bersabda melalui hadis Abu Hurairah kata, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, yaitu bulan yang memberi berkah. Bulan Ramadan ini adalah afdalus syuhur, sayyidus syuhur. Jadi sebenarnya bulannya itu bulan yang sangat berkat, bulan yang sangat hebat, bulan yang sangat luar biasa. Terus kenapa kok jadi kita kok terasa biasa aja gitu? Kok nggak gitu ada sesuatu yang wah gitu, nggak ada sesuatu yang unik, nggak ada sesuatu yang menarik. Perbedaannya kok jalanannya aja yang sepi gitu. Ya subhanallah, seperti Car Free Day ya, dah kok sepi. Kok sepi gitu. Semua pada lemes-lemes, semua pada lemah, letih, lunglai 5L jadi ya. 5L. Jadi memang luar biasa sebenarnya dalam Ramadan ini tersedia dan tersimpan berbagai makna yang luar biasa. Kalau kita paham, kita sadar apa yang terkandung di sini, kita akan terasa jauh lebih senang. Bahkan kadang-kadang persiapan kita 11 bulan itu hanya untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Jadi apa kiat-kiat dan tata cara untuk supaya Ramadan kita jauh lebih bermakna, jauh lebih terasa wah, terasa greget gitu jadinya. Jadi apa sih kira-kira yang patut kita lakukan? Sebenarnya yang pertama, kita itu kalau kata Rasulullah harus bahagia dulu dengan datangnya bulan Ramadan. Karena kata Rasulullah, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya daripada api neraka. Karena cuman bahagia aja. Cuma bahagia Ya, aja. it's only happy. Jadi Ramadan itu sebenarnya bagaikan sebuah buku. Ramadan is a book. Dan orang who do not learn about Ramadan, maka dia only read one page. Jadi kalau misalnya dia nggak belajar tentang Ramadan, seakan-akan dia cuma baca kata pengantarnya saja, karena nggak tahu Ramadan itu apa. Nah, untuk kita bisa bahagia dengan Ramadan, kita harus tahu Ramadan itu apa. Iya. Nah, Ramadan itu sebenarnya dari pertama syahru dulu. Syahru itu kan bulan. Syahru Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an kalau dalam Al-Baqarah 185. Nah, syahru ini artinya muncul, nampak. Makanya orang yang berpuasa Ramadan itu diharapkan pada saat muncul bulan. Makanya syahru itu kalau dalam fi'il atau isim maf'ulnya itu masyhur jadinya, orang yang muncul, orang yang nampak, orang yang selebritis. Nah, jadi syahrul Ramadan itu bulan Ramadan lah sebenarnya sesuatu yang nampak dan dia ramal. Ramal itu membakar semua dosa-dosa kita. Jadi barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan pembakaran semua dosa, jadi kita akan merasa senang, excited sekali sehingga ini sangat luar biasa untuk kita. Kebiasaan kita lihat kan spanduk-spanduk cuman marhaban ya Ramadan ya. Jadi yang bahagia spanduknya. Ya. Orangnya biasa aja ya. Malah ini makin lemas, makin letih, makin lunglai. Nah, akhirnya nanti kita akan lihat di padang mahsyar nanti yang banyak masuk surga itu bukan warga Kota Lok Semua, bukan para pendengar Pro 2, tapi yang banyak masuk surga adalah spanduk-spanduknya. Karena spanduk marhaban ya Ramadan, spanduknya yang bahagia. Iya, benar, jadi sama seperti kalau orang masuk surga yang banyak kita lihat itu bertumpuk KTP, karena Islam KTP. Jadi KTP-nya yang masuk, sementara orangnya nggak melakukan syariat Islam seperti yang diharapkan. Jadi yang pertama kita bahagia dulu. Kok bisa bahagia dengan masuk Ramadan? Banyak hal yang kita bahagiain. Salah satunya yang paling enak di situ yaitu sahur. Kok dari pagi itu sahur. Tasaharu fa inna fis sahuril barakah kata Rasulullah.
bersahurlah kamu karena dalam sahur itu ada berkat. Bayangkan berkat yang paling enak itu jumpa dengan keluarga. Iya. Biasanya kan Bang Aldo, kalau kita lagi sibuk, lagi semuanya punya aktivitas masing-masing. Bapaknya pagi itu baru pulang main batu. Iya. Dari Batu baru. Ini main batu apa nih, Pak? Ini banyak arti loh. Ya maksudnya gak sempat duduk bareng. Anaknya baru pulang nonton bola, ibunya mungkin baru pulang dugem atau ajib-ajib. Akhirnya kan ujungnya pagi itu semuanya bangun telat, gak jumpa di ini. Bahkan sholat subuh berjamaahnya gak ada. Ataupun kalau misal kita sekarang kan ada program GPS tuh, Gerakan Pemuda Subuh. Yang besok mungkin di Masjid Al-Arqa, mungkin besok saya juga penceramahnya di Masjid Al-Arqa di saya sering bacain berita. Alhamdulillah, luar biasa Pak Aldo. Jadi memang kalau di sahur itu biasa semua pada kumpul. Jadi bangun pagi itu mungkin dengan aroma Indomie. Jadi dari aromanya terbayang kelezatannya sudah dimasak Indomie, jadi orang terbangun dengan orang ngikut gitu sampai bau ikan asin goreng. Bau ikan asin goreng, Waldo luar biasa. Jadi terbayang jadi lapar. Iya, ini sebenarnya yang saya ingat tuh kalau Ramadan nih adalah seperti Ustaz bilang tadi, berbuka sama sahurnya sama ini. Sahur. Memang buka itu bubar atau buka bareng itu kadang-kadang kalau yang anak gaul sudah Waldo nih mungkin banyak. Jangan bilang gaul. Tapi takutnya saya digauli. Jadi makanya saya gaul. Paling menggauli gitu. Artinya mengajak orang untuk gaul kan lumayan karena di Pro 2 kan kita memang sobat kreatif dan gaul-gaul semua di sini. Jadi funky dan juga trendy. Nah, orang-orang yang gaul artinya punya banyak teman lah, itu biasa sering malah bubar itu di luar. Jadi nggak sempat. Nanti diajak, nak buka puasa di rumah ya malam nih, kata mama. Mak, saya ada teman-teman dari remaja masjid nih malam nih. Besok nak ya, besok teman kantor. Besok nak ya, besok itu warga kampung. Besok lagi ada aja pokoknya, ini kawan radio segala macam. Terakhir pas kita bilang, mak malam nih kita buka puasa bareng. Nggak usah, itu udah udah walau takbir raya udah. Itu udah Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar udah di masjid, itu baru kita sempat buka puasa bareng. Tapi yang paling sempat di sahur. Karena sahur itu rata-rata berkumpul semua keluarga, curhat, dengar aduh anak bapak ini yang ganteng, gak ada gimana kabarnya selama ini, bapak nggak sempat nanya-nanya jajan ada, bapak baru nanya sekarang. Tapi saya pernah sama teman-teman kan. Luar biasa ya, 3 tahun yang lalu sampai sekarang juga alhamdulillah masih berlanjut Pak Ustaz kan. Jadi kami ini ada program dari kawan-kawan juga kan, yaitu kalau orang lain bubar, kalau kami ini subar bareng. Iya, subuh bareng. Luar Jadi kami biasa, sahur, lanjutin sholat sahur on the road ya, jadi lanjutin sholat subuh. Oh subhanallah. Baru setelah semua kami baru jalan-jalan barengan. Jadi gitu. bukan asrama subuh, bukan asmara, bukan asrama. Kayak kodim aja ada asramanya. kalau misalnya dulu kan masih anak-anak sekolah ya mungkin asmara subuh gitu jalan siap sholat. Kok kami enggak, teman-teman semua ngumpul di satu tempat sambil menunggu sahur. Kalau nggak ada kerjaan kami nunggu sahur, sholat bareng. Setelah itu baru jogging apa terserah. Emang luar biasa, itu mantap sekali. Emang makanya saya lihat Bang Aldo ini kan badannya juga keren, atletis ya. Subhanallah, memang olahraga itu bagus sekali. Tapi bahkan pagi itu, cuman kita kan nggak usah force, nggak usah joggingnya dari sini sampai ke Langsa, jangan usah. Kadang-kadang program diet itu dia lari sehari 4 kilo. Rupanya sudah 2 bulan, nggak tahu kita udah sampai mana. 4 kilo sehari udah tak kemana-mana dia udah. Di kantor polisi udah ada pencarian gitu. Udah pencarian. Nah, jadi memang olahraga setelah subuh itu bagus sekali karena memang udaranya masih sangat bersih, apalagi tadi setelah sholat subuh. Yang takutnya kita dia subuhnya cuma di asrama, dia cuma asmara aja, orang lain udah amin di sana, dia orang lain waladhalin amin, dia waladhalin asyik gitu ya. Karena memang nunggunya di teras masjid gitu atau di WC masjid. Jadi kadang-kadang orang kan tempat umum, orang pacaran tempat umum tapi yang tertutup, yaitu di WC umum. Jadi tempat umum tertutup. Kita lihat di masjid-masjid kok yang ramai di WC, rupanya WC cowok cewek situ gabung. Nah, itu yang khalwat, ikhtilat antara rijal dan nisa, itu malah yang dosa. Jadi sebenarnya kalau seperti program Bang Aldo tadi, kita sahur bareng, lalu subuh bareng, lalu olahraga bareng, ini luar biasa. Bahkan di sini ada, karena barakah tadi, ada hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak tercetus karena pikiran kita masih pagi, lalu kita ada ide baru, ikut hipnotahfid yuk, misalnya ada tahfid dengan cara hipnoterapi, ataupun
aku ada program ini di radio, kebetulan nanti mulai Ramadan ada pengajian tastafi setiap hari, misal jam 4, ayo gabung di sana ayo, ataupun dengar-dengar nanya sama ustadznya, ataupun Selasa Kamis nanti di Pro 1 ada tilawah lewat udara, mungkin ustadznya mungkin bisa bantu kita untuk memperbaiki tahsin Al-Quran kita, karena itu salah satu loh kiat supaya Ramadan kita lebih bermakna. Sebenarnya kenapa Ramadannya tidak bermakna, karena yang ya luar biasa Bang Alvara Maulana. Jadi memang Maldo, kita rupanya sholat kita ternyata tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Capek nungging-nungging, capek nungging-nungging, segala luar macam. biasa. Rupanya sholat nggak diterima. Rupanya Itu sholat nggak kenapa? Itulah kenapa. Jadi kerasaan kok nggak ada gregetnya gitu. Jadi maksudnya memang ada sesuatu yang kurang seret. Jadi sama seperti kok kita, ya mungkin selain olahraga pagi jogging, ada juga yang dayung sepeda. Kenapa kok dayung sepeda kok nggak ada gregetnya? Rupanya rantainya jatuh. Jadi Mas dayung prewernya tuh los. Jadi ya kan nggak ada gregetnya, nggak terasa kok. Tiba-tiba kok ini kok nggak ada gerakan apa-apa, rupanya itu ada sesuatu yang salah. Di dalam puasa gitu juga ada gerakan-gerakan kita, ada aktivitas kita yang salah, ada niat kita yang salah, dan ada kata Rasulullah itu orang waktu saat Rasulullah mau naik mimbar itu, Rasulullah waktu saat mau khutbah baca amin 3 kali. Nah ketika ditanyai oleh sahabat, Rasulullah baca apa tuh kok amin 3 kali? Ternyata Rasulullah ditangi oleh Jibril. Jadi Jibril mengatakan doa 3 kali, termasuk yang ketiganya itu, yaitu sangat celaka bagi orang yang Ramadan datang kepadanya tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Kok bisa nggak dapat ampunan? Karena dia puasanya nggak jelas, ibadat malamnya nggak jelas. Sedangkan Rasulullah kan sudah bilang, man shoma ramadhana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Para siapa yang berpuasa Ramadan secara iman dan menuntut pahala, pasti diampunkan dosa-dosanya ke belakang. Man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan malam Ramadan imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi dua-duanya diampunkan. Kita puasa enggak, berdirikan enggak, akhirnya Ramadan berlalu tanpa makna. Nah ini yang luar biasa. Kadang-kadang kita lihat kok bisa kita seperti ini. Ternyata Ramadan kita itu nggak bermakna karena kita juga menghadapinya dalam keadaan kotor. Kita lupa membersihkan diri. Kita lupa, kan sama seperti ini kita mau Bang Aldo nih mau siaran, ini udah ganteng pakai baju putih, udah keren, udah mantap lah, matching semuanya atas bawah. Jadi luar biasa keren penampilan seperti ini, artinya kan memang kita sudah siap. Gitu juga puasa. Puasa kita mau masuk bulan yang penuh berkah, kita berarti harus siapkan diri dengan mensucikan diri. Artinya sudah menghapus dari dosa-dosa. Hapusnya gimana? Taubat dulu, istighfar dulu, minta ampun dulu sama Allah. Kalau ada dulu pernah nyolong mangga, ya balikan mangganya. Nggak ada mangganya dulu, ya beliin lah mangga lain gitu. Jadi kembalikan barang-barang yang pernah kita ambil dari orang lain, dan juga dosa-dosa yang kita lalu minta ampun sama Allah. Kalau menyangkut dengan manusia, minta maaf sama manusia. Setelah kita lakukan ini kan, insya Allah kita lebih plong, lebih terasa fresh gitu ngadapinnya, karena kita sudah bersih nih. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, kita masih punya waktu, ini 6 hari lagi, kita perbanyak kita dengan zikir, dengan istighfar. Istighfar astaghfirullahaladzim, ataupun istighfar yang panjang, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, aku mohon ampun dari semua dosa-dosaku. Kita nangis, menitikan air mata. Kadang-kadang kita di rumah pas istighfar nangis, ditanya sama istri, "Bang, kok nangis, Bang? Kenapa? Tumben abang nangis." Tumben nangis. Rupanya enggak deh, abang ingat mantan. Wah, gagal umur. Besok makan masak sendiri. Luar biasa. Tapi gini Pak Ustaz, kan berbicara soal makna Ramadan, sebenarnya banyak makna. Luar biasa. Ini manusia, saya pribadi mengalami sendiri, saya sedikit motivasi memberikan untuk kepada teman-teman di luar sana. Saya dulu perokok berat, Pak Ustaz. Subhanallah. Perokok berat dulu. Iya. Jadi makanya saya bilang manusia ini perlu motivasi, perlu dorongan. Jadi pernah juga ada yang bilang guru ngaji dulu, bilang ini, puasa. Nit puasa. Saya kenapa pernah nanya gimana cara hilangi rokok nih, candu rokok nih. Ini mau bulan Ramadan, mau bulan puasa, niatkan. Nah, jangan cuma tahan lapar aja, gitu katanya. Jangan cuma tahan lapar aja, manfaatkan momen seperti ini. Jadi perlu motivasi. Jadi sebulan, nggak sampai sebulan Pak Ustadz. Jadi siap, ya wajar ya, namanya perokok, siap makan merokok, gitu kan.
gitu. Udah beberapa lama saya coba tinggalin, memang nggak seperti membalikkan telapak tangan Iya, kayak gitu. iya. Alhamdulillah 3 minggu Pak Ustadz hilang. Hilang, subhanallah. Jadi gitu makan, Iya. Memang saya coba lupain Permen kan, nggak ada. nggak ada. Ah. Saya coba lupain, banyak aja minum air putih. Iya, subhanallah. Jadi coba Makanya wajahnya jauh lebih berseri ya, Itulah. tapi karena banyak minum air putih tadi efeknya. air Subhanallah. putih. Nah itu siap sahur, siap berbuka. Saya ngetes rokok, itu mulut Udah nggak percis enak. kayak dulu saya pertama merokok. Oh, jadi udah Rasanya rasa agak agak pahit. pahit, rasanya bau mulut pun udah nggak nyaman. Iya. Apalagi Bang Aldo ganteng nih. Iya, maksudnya sama-sama gitu. maksudnya gini, pada tahu nanti ada orang yang tertarik, ada udah orang saya mendekat. udah Iya, walaupun sudah merit satu kan. Kan belum. Ini dengar nanti saya nggak dipepin tuh Pak Ustadz. Subhanallah. Ya, itulah maksudnya teh dengan nafas yang segar, yang fresh. Kalau di iklannya apa itu close up itu kan ada bunga-bunganya gitu. Jadi luar biasa itu memang kan orangnya ganteng, nafasnya segar, aura kita menarik. Orang lebih senang berteman kita mau pria maupun wanita karena artinya begitu yang dihadapi oleh orang itu adalah kita seorang yang memang fresh. Tapi kalau bayangkan kita ngomong orang, pas kita ngomong, apa kabar lu? Mulut kita bau rokok. Udah nggak enak gitu pokoknya kan. Jadi orang pun juga nggak nyaman. Orang nggak nyaman. Jadi saya Ustadz memanfaatkan momen itu untuk motivasi saya sendiri. Iya. Jadi ada beberapa teman juga nanyain, Iya. kok bisa berubah kok dong? Iya. Gimana caranya tuh kata dia? Iya. Kok nggak merokok kayak banci katanya gitu. Banci apa banyak merokok? Bilang kayak gitu. Iya. Jadi dia Banci yang merokok. minta tips, saya kasih yang kayak seperti itu. Ustadz, alhamdulillah ada beberapa Iya. teman juga udah kayak saya. Nggak Iya, mau apa lagi. iya. Olahraga kami kuat Iya. sekarang. Lebih perbanyak minum air putih lah pokoknya. Iya, malah hilang ya. Hilang, betul-betul hilang. Memang betul. Jadi luar biasa puasa ini kan memang kayak tadi ceritanya banyak sekali berkah. Salah satunya itu. Jadi memang yang pertama nampak adalah bau mulut. Bau Itu mulut, hilang. iya. Jadi memang kalau orang berpuasa sebagian bau mulut sendiri. Bahkan kalau Rasulullah berkata wallazi nafsi biadi, demi Allah yang jiwaku di tangan Allah itu katanya la khulufu fa musaim atyabu min indallah min rihil misk. Jadi bau mulut orang berpuasa itu memang jauh lebih wangi daripada bau kasturi. Nah, tapi ini bukan juga berarti kita nggak gosok-gosok gigi Iya, nggak bersihkan selama puasa, diri, nggak bersihkan gitu. diri. Jadi rupanya kita udah seminggu nggak gosok gigi. Pas itu kawan itu karang itu karang udah, jadi udah cadas sudah. Jadi terakhir begitu ditanya kawan, loh kenapa kok perasaan bau, kok ada apa ini kan? Kamu nggak tahu. Ini atyabu min rihil miski, ini lebih wangi daripada bau kasturi. Mau kamu? Jadi memang mau mulut itu yang nggak merokok aja luar biasa, subhanallah. Dia apa lagi yang merokok? Kita pas mau sahur itu makan nggak sempat, merokok sempat, ataupun makan tangan kanan, merokok tangan kiri. Jadi saking dikejarnya kuota jangan sempat, jangan sempat sirene berbunyi belum sempat menghabiskan jatah rokok, ataupun di kamar mandi di WC. Biasa kan itu sambil mencari inspirasi plung satu rokoknya lagi dia ada plung jadi isap rokok lagi. Cuman kan luar biasa ini bau di pengap di situ, akhirnya kita penuh aura kita, bau badan kita, baju kita. Luar biasa sekarang Pak Aldo saya lihat jauh lebih fresh. Saya nggak pernah jauh merokok lebih lagi. enak, iya. Udah 3 tahun. Oh 3 tahun, subhanallah. Berhenti total. Iya. Jadi kawan juga ngikutin kan gimana Iya. caranya, karena mereka juga sadar gitu Iya. Ustaz. Memang itu yang bagus sekali. Merokok dengan nggak merokok kita yang paling pertama jauh lebih sehat. Makanya kayak Bro Ustaz bilang tadi kan, ada temen yang merokok gitu, dia ngomong saya nggak nyaman. Nggak Ya, nyaman. saya teringat Udah nggak nyaman padahal nggak dulu nyaman. dulu berarti orang kayak gini ya sama saya gitu. Ingat kayak gitu kan. Pantasnya nih kemarin tuh si Dayat waktu ngomong hindar dia gitu kan. Berarti Jadi Bang Aldo sadar ya. jadi memang banyak makna di Ramadan karena banyak seperti yang saya bilang sama teman-teman yang lain, coba Ramadan tuh jadikan motivasi. Subhanallah, luar biasa. Ini Iya, yang mantap sekali ya. Nah, jadikan Ramadan tuh motivasi. Iya. Kalau memang dulu kan anak-anak zaman sekarang Iya. ini tahun depan gitu, tahun baru niatnya untuk di awal tahun supaya gini-gini. Iya. Coba di Ramadan dimulai Iya. gitu kan. Jadi memang motivasi kita untuk setahun ke depan itu janji kita ini bisa di start di Ramadan. Karena
saya merasa sendiri Pak Ustadz ini rugi loh kalau misalnya ini Ramadan nih. Ini Ramadan kan. Kalau misalnya masih buat kayak gitu aja, jauh kali nih ruginya. Bahasa Cinanya lu gila. Lu gila ya. Tapi kalau misalnya ini dosa berkelipat-lipat ganda nih di Ramadan kan. Jadi ya kenapa sih nggak kamu coba menjadikan diri kamu yang lebih baik? Itu dia. Jadi kalau memang kita do it right now, lakukan sekarang juga kan, walaupun dengan a little thing, walaupun dengan hal-hal kecil, tinggalkan merokok. Jadi kan luar biasa memang motivasi yang sangat besar. Jadi memang secara nggak sengaja kita selama 8 jam itu kita nggak merokok, memang nggak bisa merokok. Jadi kalau kita bisa tahan di sini, kenapa nggak tinggalin terus selamanya? Jadi goodbye to rokok. Karena memang kadang-kadang orang pikir, aduh aku motivasi orang bilang supaya kaya gitu, karena orang nggak merokok itu bisa nabung duit. Jadi ada seorang supir labi-labi, dia nengok penumpangnya itu masih merokok terus. Begitu merokok terus bilang, "Bang, jangan abang merokok terus." Jadi kalau merokok terus itu sehari 20.000 satu bungkus. Kalau 5 bungkus sehari udah 100.000. Kalau sebulan sudah 3 juta. Setahun sudah berapa bang? Itu 30 juta lebih ya bang. Seharusnya abang itu sudah bisa nabung, sudah bisa beli kendaraan. Ya Pak supir ngingetin saya. Iya. Abang nggak merokok? Enggak. Loh kok masih jadi supir angkot, masih jadi supir labi-labi. Kenapa kok nggak bawa Fortune aja? Tuntutan ekonomi. Jadi memang benar sih kalau misalnya merokok ya sekarang penyakit masyarakat itu sebenarnya adalah rokok sebenarnya. Iya kan? Itu mendalimi orang lain lagi. Tadi cerita sama Dayat tadi ya. Jadi ya kalau misalnya kayak Bang bilang tadi kan merokok itu bisa menabung, sebenarnya bisa ya. Tidaknya walaupun nggak full tapi setengah ada gitu. Jadi alhamdulillah memang sampai sekarang ini kawan-kawan rata-rata yang nggak merokok gitu jumpa sama kami, dia udah gak segan untuk merokok gitu kan. Alah, gue ngawak kan. Karena kan beru kok tadi kan. Kalau mau gabung ya tinggalin lah gitu kan. Tinggalin rokoknya biar kita tetap persahabatan kita friend is forever, kita tetap bersahabat, tapi rokoknya tinggalkan. Dan saya sekarang udah berani lantang Pak Ustaz sama orang merokok. Subhanallah, itu yang betul. Kadang-kadang kan kalau cowok ngomong baru didengar, tapi kalau cewek kan baru ataupun gini ya mungkin orang masih nggak respon. Tapi kalau misalnya tapi kok pabeh lah kok di luar. Gitulah misalnya. Ataupun naik mobil, misalnya naik mobil, pelan rokoknya mau tolong. Jadi kan ada sesuatu yang orang kadang-kadang kan secara perlahan-lahan, pelan-pelan. Jadi saya naik bus kemarin tuh ke Medan. Jadi ini kan bapak ini merokok, itu kan kurangan berasi. Itu jadi, paling menyiksa. Itulah orang bapak ini memang perokok saya tengok kan. Jadi orang yang di situ merasa udah nggak nyaman. Saya pun nggak nyaman. Berani tegur, malah beranikan diri. Pak, kalau memang bapak merokok, bapak pakai plastik masukin kepala bapak. Dan itu bapak keluarin asap itu bapak hirup aja sendiri. Itu marah. Dia marah. Dia marah. Tapi emang harus ya. Urusan kah kata dia gitu kan. Urusan drone menyebar penyakit. Cok bagi bakap kok. Jangan bagi orang. Menyebar rezeki jin bagi bakap kan. Penyakit enggak usah. Jadi kira-kira sendiri saya ngomong, yang lain pun jawab juga kan, aku mati kiriman tren gede gitu. Tapi subhanallah saya suka sekali. Berarti besok kalau saya ke Medan saya ajak malu. Maksudnya saya nggak berani negur. Nggak berani, kita harus negur Pak Ustaz. Tapi iya betul. Daripada kita yang mati kena asap rokok. Memang jangankan penyakitnya dari nggak nyaman saja sudah ya. Karena kan dokter juga bilang perokok aktif itu dia posisi risikonya itu 50% daripada perokok pasif. Malah kita lebih parah. Karena dia mengeluarkan asap rokok dengan karbon dioksida. Mulut dia tadi. Racun yang keluar karbon dioksida CO2 dari mulut dia itu yang kita hirup kembali, sedangkan itu adalah gas pembuangannya dia dari mulutnya. Jadi kita malah hirup dengan asap rokok yang penuh dengan 400.000 racun itu yang kita hirup seperti asap knalpot. Bayangkan seperti kita kan tahan knalpot di mulut kita tuh. Tapi ya memang luar biasa. Saya salut sekali dan saya bangga sekali punya pemuda yang soleh, ganteng dan juga pemberani seperti ini. Itu boleh semua Pak Ustadz, tapi ganteng dicabut. Enggak, emang iya. Artinya kan ganteng itu relatif. Kalau menurut saya ya, mungkin kalau menurut orang lain lebih mungkin ya, kalau menurut saya kan. Jadi itu ya mungkin orang kan nggak lihat karena memang di sini kan nama kita siaran radio nih. Ini buat pendengar yang mungkin kenal sama saya, tolong jangan muntah. Ya kalau nggak kadang kan bisa lihat foto profilnya memang kan terbukti. Jadi kadang-kadang orang kan dengar suaranya mendayu-dayu, suaranya keren. Jadi orang teringat kemana-mana. Padahal wajahnya jauh lebih bersahaja daripada suaranya. Luar biasa. Dan saya bangga sekali, senang sekali karena memang penyiar yang seperti ini yang bisa membawa acara, yang bisa membawa suasana. Artinya ini kan kita suasananya
suasana mau masuk Ramadan nih, memang harus disakralkan supaya tadi kan printernya bisa lebih berwarna Iya, lagi. benar. Kalau enggak kan kayak tadi kan biasa aja. Mohon maaf, tadi ceritanya bus, ada orang merokok. Kita lihat di Luk Semawe tercinta kita ini ada beberapa titik warnet yang bulan Ramadan masih ada yang main game ML, Mobile Legend itu dengan menghisap rokok. Iya. Jadi memang kita harapkan mungkin peran pemerintah dari Dinas Syariah Islamnya, dari ya Satpol PP-nya, WH-nya mungkin lebih aktif merazia karena memang ini kita banyak sekali ya mungkin sembunyi-sembunyi ya mungkin nanti sambil ke WC-nya tapi kita lihat asap mengepul dari pintu kaca yang tertutup itu luar biasa. Banyak juga berita di luar kalau seperti itu, bang itu pendatang misalnya gitu. Jangan salahkan pendatang kalau tuan rumahnya sendiri nggak tegas. Nggak tegas. Kan seperti itu. Iya. Kalau tegas dia otomatis dia sendiri nggak berani. Iya, nggak berani. Jadi memang bagi barang siapa yang memang membuka usaha seperti itu untuk kepentingan publik, lalu dia melakukan sesuatu yang haram, artinya memang tadi kan membiarkan orang nggak berpuasa di situ. Jadi itu malah memang dia seperti membuka pintunya untuk masuk ke neraka. Sedangkan di Inna fil Jannah baban yuqalu lahu Rayyan. Dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut Rayyan. Rayyan itu pintunya khusus untuk orang yang berpuasa. Nah, kalau kita dalam bulan Ramadan ini tidak memanfaatkan momen-momen Ramadan untuk targhib untuk mendekatkan diri juga kepada Allah, kita ujungnya bukan membuka pintu surga tapi malah membuka pintu neraka. Orang lain mungkin di rumahnya terpaksa puasa, di warnet kita bisa buka puasa. Mungkin orang lain di rumahnya udah puasa, kita tarik gorden, makanya kita berlindung kan daripada warteg yang tutup gorden itu. Jadi memang sampai nengok ke situ udah kepengen buka puasa. Kalau memang kita menyediakan untuk yang tidak berpuasa ya sebaiknya dengan sangat khusus sekali, artinya memang sudah darurat sekali. Tapi kalau memang membuka kesempatan untuk orang yang berpuasa, artinya kan nampak kita cowok tanya, Pak ada pakai softtek ya, kalau emang halangan nggak apa-apa, tapi kalau cowok asli nih, cowok tulen mau pakai di mana gitu, cari pampers kan. Jadi kalau memang dia kan nggak punya rukhsah, nggak punya alasan untuk tidak berpuasa. Nah, sebaiknya kita tidak menjual untuk orang yang tidak berpuasa. Karena itu memang kita mendorong sesuatu jangankan menambah rezeki, malah menambah risiko untuk kita masuk neraka. Jadi terutama ya tadi rokok tadi, karena rokok pun memang kayak saya bilang itu pekat sekali, memang luar biasa. Dan kayak tadi saya bilang bukan hanya penyakitnya, tapi sebenarnya dari baunya itu kalau Rasulullah bilang cukup bagi kamu menyakiti saudara kamu apabila kamu berbau busuk, berbau tidak enak di samping saudaramu. Itu sholat ceritanya. Sholat saja kita, mohon maaf nih, kita belum mandi, udah bau keringat, bau badan, lalu berdiri di samping orang lain kan nggak nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak nyaman. Jadi bayangkan orang nahan napas. Kalau dia nahan sesuatu yang efeknya dari dia sendiri, entah misalnya kadang ada orang yang mau sholat nih karena buru-buru, dia nahan, aduh ini mau buang angin tapi tahan aja lah, Bismillahirrahmanirrahim, ditahan sampai terakhir kan tahan lagi, firalabina inna kami assalamualaikum tuh baru keluar ya. Jadi kadang-kadang malah terlalu ditahan, ya bunyinya malah semriwil lagi dah, dikecil lagi karena memang sudah dikecilkan sekali lubangnya. Nah itu salah dia sendiri karena dia nahan. Cuman kalau dia nahan sesuatu, bau mulut, bau badan kita, itu sudah cukup membuat saudara kita terganggu, dan itu dalim namanya. Benar. Makanya dalam puasa Rasulullah tetap membolehkan bersiwak. Bersiwak itu artinya kita pakai sugi, pakai kayu siwak tanpa pasta. Jadi kita tetap boleh menggosok gigi sebelum zawal matahari. Karena walaupun bau itu seperti bau kasturi, tapi bau yang wajar, artinya bau setelah kita sikat gigi tadi setelah sahur dan setelah kita pakai siwak sebelum zawal. Kalaupun bau nantinya ya bau itu bau yang seperti rihul miski. Tapi kalau memang kita sudah seminggu setengah tuh nggak gosok gigi, nggak mandi lagi seminggu setengah, itu kurang ajar. Subhanallah. Ungkapan quote yang bagus sekali. Kenapa dia nggak mandi coba? Kenapa nggak mandi? Memang luar biasa. Jadi bukannya kita nambah jamaah di masjid, malah ya seperti itu, mengurangi orang jadi nggak suka. Beda aja masjidnya, iya beda. Orang malah geser. Nah, apalagi kita dikenal, ini abangnya beda dengan begeti, aduh, nauzubillah. Jadi begeti, bepong, betong, bepli akhirnya, karena memang kondisi dia tidak
itulah tidak menjaga dari teman-teman dan sahabat-sahabatnya semua yang di samping-samping. Bahkan nanti kalau bulan Ramadan itu karena ada hadisnya nahumus saimi ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Kebanyakan orang itu membuat jadi jadi pembuat peta di bulan Ramadan itu banyak kan sambil tidur nanti kan ambilkan sarung bla bla jadi buat peta Sumatera, Jawa. Jadi ngiler di masjid. Jadi ngiler peta tagarut. Emang luar biasa. Jadi orang gunakan itu bukannya untuk menambah ibadah, ujungnya ada yang malah dari habis sahur Bismikallahumma ayawamut itu baru alhamdulillahilladzi ahyana nanti habis tarawih. Jadi akhirnya begadang main batu. Besok pagi habis sahur tidur lagi sampai tarawih. Ini yang membuat Ramadan kita jadi tidak bermakna. Ada juga seperti kemarin saya coba bawa dialog sama Cinsa, Fakultas Kedokteran Unimal. Saya cuma bertanya pada dokter kemarin itu, saya bilang gini, dok, gimana caranya supaya puasa itu kita nggak lemas? Oh iya, saya tanya kan, karena kebanyakan ini udah puasa itu siang, lu menuju siang udah mulai lemes tuh. Iya. Dokter bilang kalau lemes wajar, kata dia, tapi tergantung dari makanan, kata dia. Tergantung dari makanan. Jangan makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi, dan juga yang kolesterol yang tinggi gitu. Perbanyak minum air putih. Saya bilang, dok, kalau misalnya saya makan sahur nih saya nggak kenyang, saya takutnya nggak sampai nih dok. Kalau saya terlalu banyak minum air takutnya gembung. Iya. Dia bilang, memang takutnya gembung bang, kata dia. Tapi efeknya nanti di siang hari, katanya. Iya. Efeknya nanti di siang hari abang bakal terasa tuh. Iya. Abang lemasnya abang berbeda. Berbeda dengan tadi kalau misalnya kurang cairan. Berbeda. Kata dia kan. Jadi makanya kalau misalnya orang yang berpuasa itu bawaannya enteng aja, kata dia. Enteng aja. Kenapa? Karena dia cairan cukup. Iya. Jadi jangan terlalu banyak makan berat. Coba asupan buah-buahan, sayur-sayuran, seperti itu kan. Bisa menjadi pelajaran juga tuh. Karena itu kan dari dokter sendiri gitu kan. Itulah tadi saya bilang tadi. Tasaharu fa inna fis sahuril barakah. Sahurlah karena dalam sahur ada berkah. Karena memang makanan yang kita makan di sahur itu inilah yang kalau kata Rasulullah bisyikir tamar, walaupun dengan setengah daripada kurma kita harus makan. Sunat disunatkan sahur. Jadi karena memang tadi kan ceritanya kita jangan karbohidrat tinggi, jangan kolesterol tinggi, jangan mengandung gas, jangan berangin makanannya, dan juga jangan nanti kan merokok juga, itu kan juga nggak bagus juga. Minum minuman bersoda, bukan berdosa, bersoda gitu. Tapi itu saya sudah nggak bagus. Jadi emang betul sekali. Tapi sebenarnya yang dibilang dokter itu sudah dibuktikan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk bersahur dan berniat puasa? Benar. Rupanya kan memang setelah diteliti itu cerebral cortex kita, otak bagian belakang kita itu kan memang memprogram ya. Saat kita niatkan sesuatu, kita niatkan untuk berpuasa, saja aku puasa esok hari, nawaitu shauma ghadin ana da'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ketika kita niatkan puasa itu, maka otak kita memprogram bahwa dia tidak memproduksi asam lambung berlebihan, tidak memproduksi cairan lambung berlebihan, sehingga dia bisa bertahan karena kita sudah mendefinisikan puasa itu dari mulai terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Jadi otak kita itu memproses di situ, tidak di proses penggilingan makanan dan tidak asam lambung tinggi, sehingga kita kayak tadi bilang enteng. Nyaman, santai. Kalau sudah niat, makanya kalau orang nggak niat bangun pagi itu jam 8 setelah bangun itu pasti lapar. Karena tidak lapar juga ngopi ya. Lapar ngopi akhirnya. Itu lebih parah lagi ya kata asam lambung tinggi. Jadi memang luar biasa Rasulullah itu berdasarkan petunjuk dari Allah sudah memprogram manusia yang kita ini kan made in-nya Allah, kita ciptaan Allah. Allah sudah tahu bagaimana proses metabolisme pencernaan kita, bagaimana otak kita bekerja, bagaimana sel-sel saraf dalam tubuh kita bekerja. Dan memang tadi kan ilmu pengobatan, ilmu tibbun nabawi itu Allah sudah turunkan juga dalam Al-Quran. Jadi memang kalau Allah bilang tuh wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu lidh-dhalimina illa khasara. Allah turunkan dari Al-Quran itu obat